kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Kenapa? Wih, waduh, ini naik ke atas. Waduh, patah. Waduh, rusak. Oke, dikarenakan banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana cara menggunakan Glock, yang sebenarnya Glock ini adalah salah satu handgun termudah yang pernah ada di Vanderism. So, buat kalian yang udah beli dan udah di depan mata kalian udah ada unit Glock ini, baik itu Glock 26, Glock 17, Glock 34, apapun yang MOS, pastikan kalian bawa handgun kalian atau istri handgun kalian di depan mata kalian dan nonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena kita akan menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan di Vanderism. So, mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana cara mengokang Glock? Pertama-tama, cara mengokang Glock itu pastikan kalian lepasin magazine dulu. Sekarang kalian lepasin magazine. Pada saat kokang, nih. Pada saat kokang, nih tangan kiri nih. Ini tangan kanan. Pada saat kokang, jangan tangan kiri kalian yang mundur sendiri. Kenapa? Karena untuk sebagian orang yang tangannya nggak kuat, pastinya nggak akan kuat tarik Glock ini. Nah, tangan kiri, jangan tangan kiri doang yang dimundurin, tapi dua-duanya. Jadi kiri sama kanan. Kiri di sini, kanan di sini, dorong. 1, 2, 3, dorong. Nah, seperti itu. Dan pada saat kokang itu jangan kalian kayak ragu-ragu, aduh takut nih kokang atau apa. Ya ini emang handgun itu difungsikan untuk kokang. This is the moving parts, yang dimana emang kalian dipaksa untuk kokang. Dan pada saat kokang tuh jangan nanggung-nanggung, jangan kayak waduh, gemeter. Kok nggak bisa nembak? Kenapa? Ya karena ininya belum ditarik sampai mentok full. Kalau ditarik full, ini kalian dengar sendiri. Pegang Glock kalian dengar. Pada saat kita kokang, mundur, ada suara tek. Nah, kecil banget. Baru bisa nembak. Kalau nggak ada suara itu, ya nggak bakal bisa nembak. Kenapa? Karena itu suara dimana sear itu bertemu dengan piston. Jadi kan ini semacam kayak pengait kan. Kita kokang mundur, ini ada kayak penjepit. Pas dia udah di titik yang pas, baru dia gigit. Cetek. Baru tuh pada saat kita balik, itu baru bisa nembak. Tak. Coba nih, gue kokang. Nggak bisa nembak. Tapi kalau sampai mentok, baru bisa. Ini kokang dikit. Kok nggak bisa? Ya karena mundurnya cuma segini. Tuh, coba kalian tarik sampai bener tegas sampai mentok nih. Tuh, ada suara tek. Baru bisa nembak. Jadi jangan, kalau misalnya kalian lagi lemes atau apa, pastikan kalian beli kopi dulu atau kuku Bima supaya kalian bertenaga. Jadi supaya udah terbiasa. Kokang, tembak. Seperti itu. Terus pertanyaannya selanjutnya yang biasa sering orang nanya ya, kayak, wah bang, kok rusak ya? Kok pada saat kokang, waduh ini naik ke atas, waduh patah, waduh rusak. Ini bukan rusak teman-teman, ini bukan rusak. Ini namanya slide lock. Kalau kalian nonton di film, peluru kalian habis, handgun kalian habis, ya pasti selesai nih. Ini tanda bahwa peluru kalian habis. Kita bisa buktikan. Nah nih, di sini magazine tidak ada peluru sama sekali, makanya dia slide lock. Nih. Kita kokang, pasti ketahan. Tapi pada saat kita isi peluru, ini kita kokang. Nah, dia nggak nahan ke belakang. Kenapa? Karena ada peluru. Coba kita ganti magazine nih. Ini magazine ada peluru nih. Kita ganti magazine yang nggak ada peluru. Sekali lagi, buat teman-teman nanya, kok ada 2 magazine? Ya, kita jualnya cuma 1 magazine, oke? Nah, ini magazine nih nggak ada peluru nih. Nih, kita masukin nih. Kita coba kokang. Nah, dia ngelock. Nggak, karena apa? Karena ini kondisi dimana handgun Glock ini tidak ada peluru. Tapi jika ada peluru, misal contoh ini, dia tidak akan melock, dia tidak akan naik ke atas. Jadi buat teman-teman yang nanya, waduh ini rusak, gak naik, slide lock, naik ke atas gini, rusak. Bukan, ini namanya slide lock. Oke, udah jelas? Terus buat ada yang nanya lagi nih, bang, kok ini ada tonjolan patah ya nih? Waduh, rusak.
Ada kista nih di Glocknya nih. Ada kista. Ini bukan kista teman-teman. Ini bukan rusak. Ini namanya tombol tekan magazine nih. Ini ditekan nih, baru tarik. Set. Kalau nggak ditekan, nggak bisa ditarik tuh. Kunci dia. Terus kalau nanya, waduh, kok goyang? Ya goyang ya karena Glock ini kalau di film-film kan kalian pernah lihat orang langsung turunin magazine langsung cepet turun. Kalau misalnya ini nggak goyang, ini bener-bener rapet, kita nggak bisa tactical ganti magazine langsung cepet kayak di film-film. Kalau kita mau jadi kayak John Wick ya, magazinnya emang semua standar senjata api seperti ini. Ya goyang-goyang dikit. Pada saat ditarik dan masukin, karena ini bahannya metal, pastikan teman-teman jangan paksa masuk kayak di film-film lah. Kalau di film-film kan memang magazine buat dibuang, tapi kalau ini kan kita emang beli untuk kita koleksi. Jadi masukinnya halus-halus aja. Mainnya sama istri ya harus lembut lah, jangan kasar-kasar. Jadi ditekan sini, baru dimasukin, dinaikin. Duh, cakep. Udah ngunci. Ini kita goyang-goyang nih. Kita goyang-goyang nggak mungkin jatuh. Tapi kalau kita tekan dikit, ya pasti jatuh. Tuh, seperti itu. Karena dia sistem ngunci. Tuh. Ini namanya magazine. Oke? Terus buat yang nanya lagi, waduh, Bang, ini patah, Bang. Ini patah. Kok ada Glock patah? Ini namanya bukan patah. Ini namanya trigger safety. Tujuannya buat apa? Jadi gini, teman-teman. Kalau di senjata api beneran, karena ini replika ya. Kalau api beneran, hal yang terpenting dalam senjata itu adalah keamanannya, safetyness. Jadi, kenapa trigger ini ada dua patahan gini? Ini bukan karena rusak, tapi karena supaya untuk mengurangi kemungkinan kesenggol. Misalnya nih, jari saya taruh di samping nih. Ini kita tarik nih. Kalau teman-teman pegang Glock 26 nih, coba praktekkan langsung, buktikan. Ini kalau kita tarik di samping, dia ngunci tuh. Dia nggak mungkin mundur belakang. Nih, misal saya dari samping sini ya. Tuh, dia ngunci. Kita mundur sini, dia ngunci. Tapi jika jari sini udah mendorong trigger ini sampai sini, dia baru bisa nembak. Nah, seperti itu. Terus, Bang, ini lubang rusak. Ini bukan rusak. Ini namanya MOS system, yang dimana nanti kalian ada kunci L. Kalau di rumah kalian ada kunci L, diputerin dua, dibukain, pasang plate RMR. Nah, di atas ini kalian bisa taruh red dot. Jadi simple. Jadi kalian tinggal pasang red dot, ngekernya bisa lebih enak lah. Tapi tergantung. Kadang ada orang emang demennya visir gini. Tuh, visir gini. Emang ada orang demennya visir. Tapi ada orang juga maunya lebih canggih lah. Ada red dot atau seperti apalah. Ya sah-sah aja. Yang penting selera kalian tuh yang cocok gimana. Terus buat yang nanya, Bang, ini kok patah? Waduh, ini kok pecah patah? Ya kalian coba Google lah, lihat Glock yang aslinya belakangnya kayak apa. Ini bukan patah, emang desainnya kayak gini, bos. Habis itu selanjutnya biasa yang nanya, waduh, ini ada bolong, Bang. Ini kenapa ada bolong? Rusak. Ini bukan bolong, bos. Ini namanya slide stopper. Jadi dia fungsinya untuk nanti kalau kalian mau bongkar Glock itu bisa langsung dengan dua jari langsung kebuka ini slide. Caranya gimana? Gini. Buat kalian udah ada Glock di depan mata, ya udah pegang, jempol ditekan, tarik magazine, oke? Kokang sampai mentok nih, kokang sampai mentok. Pakai jempol kalian, nih jempol dinaikin nih, dinaikin. Nah dia udah gigit. Terus belakangnya pakai dua jari nih, tarik ke bawah, cet. Nah untuk sebagian handgun ada yang keras, ada yang lentur, tapi tinggal tarik di sini. Terus turunin sekali. Udah kayak gini, habis itu kalian tembak. Udah tembak, udah kondisi platnya udah kebuka. Pakai jempol sama telunjuk diginin. Jadi turunin, set, set, kayak gini ya, set. Habis itu kalau misalnya kayak gini, tinggal pakai jari telunjuk
digoyang-goyang kiri kanan. Tuh, kebuka. Beres. Kenapa? Kenapa dua jari ini yang bolong ini yang dibilang orang bolong itu kenapa? Itu sifatnya itu kunci. Nih, kalian lihat di depan nih. Ini kunci nih. Tuh. Ini kunci. Jadi pada saat dia naik, dia kan ada kayak besi itu yang naikin ke atas. Pada saat dia naik, dia gigit itu slide. Itu slide nggak bakal kemana-mana. Tetapi jika kita turunin, kuncinya udah kebuka. Tak. Sama seperti magazine. Kalau magazine kayak gini, kita nggak bakal bisa tarik sekencang mungkin. Tapi kalau kita udah tekan, udah beres. Itu namanya sistem Glock, oke? Terus apalagi ya biasa yang nanya-nanya? Kayak biasa yang nanya ini sih, kayak outer barrel kok naik? Ini apa rusak? Aduh, itu sering banget. Outer barrel kenapa naik? Ujung laras kenapa naik pada saat dikokang nih? Kita kokang ya. Waduh, naik. Waduh, rusak nih. Waduh. Ini bukan rusak, bos. Coba nonton Glock yang asli, senjata asli. Nonton di film. Kalau pelurunya habis, kalau senjata Glock yang asli justru naik ke atas. Ini di Vandalism yang Glocknya bisa naik ke atas kayak gini cuma MOS. Anyway, Glock 17 MOS, Glock 26 MOS, sama Glock 34 MOS. Kalau yang versi tahun lalu yang lama itu belum bisa naik, masih kayak airsoft pada umumnya. Tapi kalau ini bisa naik, sama kayak senjata api. Kalau peluru habis, dia outer barrel naik. Seperti itu teman-teman. Udah sih, sekian. Nanti kita lanjut lagi.